seperti ukiran, tapi kalau menurut saya ini lebih mengarah pada sebuah kiri dan kanan. Bisa diperhatikan sampai tertutup akar. Panasnya luar biasa hari ini. Awannya tebal tapi putih, seperti panasnya di musim kemarau. Oh, di sini ada sungai yang mengarah ke sana. Biasanya di sana itu cuman perkebunan biasa. Nah, ini kalau masuk ke sini, ini sudah pasti tidak panas lagi, karena ini di alas kecil yang tidak jauh dari jalan umum. Ini ada apa di sana ini? Ini jalan turun ini. Oh, jalan turun ini menuju ke arah sungai kecil. Iya, betul. Ke arah sungai kecil. Ini saya sudah keluar alas kecil tadi dan sekarang saya sudah di jalan raya, di jalan umum. Kalau di sini ada apa ini? Oh, ini tembusan sungai tadi ini. Dan di sini ada bapak-bapak yang lagi ke sawah. Nanam apa, Pak? Oh, nanam cabai. Nembe nanam gini iki. Oh, pun usia pinten dinten niki, Pak? Oh, nembe semingguan. Nggih. Terus ini kalau ke sini ini ada jalan turun. Arahnya kemana ini? Yang jelas ini sudah pasti dipakai untuk pejalan kaki, untuk naik turun. Tapi turunnya arahnya kemana? Kalau ini, oh tetap ke sungai ini arahnya. Ya, saya naik lagi ini. Ini sungai, sedikit mengerikan sungai ini. Ini juga termasuk sungai yang unik juga. Tapi kalau turun ke sini, ini lewat mana ya? Oh, sungai kuno juga ini, sungai lawas ini. Ini batu tumpukannya terbuat dari batu andesit semua, bukan dari batu bata. Dan ini bagian sininya. Nah, ini termasuk bangunan zaman dahulu.
karena saya tidak bisa mereview untuk turun teman-teman. Jadi terpaksa harus saya sorot dengan kamera lewat atas sini saja. Tidak terlihat ya, ternyata ini juga bangunan lawas yang kalau kita tidak mendekati kita tidak akan mengetahui karena tertutup oleh rumput-rumput, dan sepertinya ini bagian atasnya juga tidak ada tanda-tanda jika ini ada sungai lawas juga. Ini kalau saya lihat di bagian samping sana, ini termasuk tumpukan batu yang sejak zaman dahulu hingga sampai tertimbun tanah dan ditumbuhi pohon kelapa yang sudah tua, sehingga pohon kelapanya sampai sudah ditebang ini. Nah, ini tergolong sungai, bangunan sungai tertua di daerah sini. Mungkin sebaiknya saya akan berusaha untuk turun ke sana. Tapi lewat mana ya? Saya akan coba mencari jalannya. Kalau ada jalannya untuk bisa turun ke sini, saya akan turun. Kalau dari sini sepertinya agak kesusahan ya. Oh ya, sepertinya ini bisa untuk menuruni sungai tadi. Sepertinya bisa ini turun dari sini. Wah ya betul, ini ternyata ada jalan bekas pejalan kaki untuk menuju ke sungai sini. Betul sekali. Pas sekali ini ya batunya. Ya betul. Kalau saya lihat sekarang sepertinya ini termasuk sungai tertua di wilayah sini. Kita bisa melihat sendiri di bagian sini. Ini antara akar-akaran yang menjadi satu bercampur dengan batu-batu andesit yang tidak terlalu besar, seperti batu dan akar menjadi satu di bagian sungai ini. Dan di bagian pinggir-pinggir sebelah ini banyak sekali juga batu-batu yang di atasnya ditumbuhi pepohonan, terutama pohon kelapa. Sepertinya saya akan turun ke sana untuk melihat sedikit agak lebih jauh karena saya perlu mereview tempat ini teman-teman. Saya penasaran sekali, barangkali ada sesuatu yang perlu kita lihat bersama-sama. Oke, saya akan turun langsung. Batunya cukup unik sekali ya. Semoga tidak ada apa-apa yang membahayakan. Ini di sana ini semuanya batu-batu andesit, full batu. Bahkan yang saya injak di dasar sungai ini juga bebatuan andesit semua teman-teman. Pada umumnya kalau di dasar sungai kita nyebur ke sungainya itu kita menginjak pasir atau tanah, tapi ini tidak. Ini batu andesit semua. Bahkan ini seperti batu yang sangat besar, tapi hanya terlihat bagian ujungnya saja yang tertimbun tanah. Nah, bisa diperhatikan. Ini sepertinya bangunan lawas juga, termasuk kategori sungai tertua di daerah sini. Ini saya tadi turun dari sana, terus saya menuju ke sini, dan di sini ini ada apa ini ya? Pohon yang
tumbang pohon kecil ini, tidak terlalu besar. Saya akan lanjutkan ke sana. Dan sepertinya saya tidak mungkin ke sana teman-teman, karena ini sudah mulai agak dalam ini di sini. Terus ini retakan atau ukiran zaman kuno ya, seperti ukiran, tapi kalau menurut saya ini lebih mengarah pada sebuah retakan alami, bukan sebuah ukiran. Terus yang menjadi pertanyaan saya, kenapa di bagian ujung sana pertama kali saya masuk sungai, terus bagian mendekati mentok sungai ini terjajar dua batu yang begini antara kiri dan kanan, bisa diperhatikan. Oke, saya akan kembali ke sana untuk melihatnya. Di bagian sana juga terjajar dua batu antara kiri dan kanan. Bisa diperhatikan ini teman-teman ya. Ini terjajar dua batu antara kiri dan kanan. Ini adalah sebuah simbol pembatas atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas di antara kedua tempat dari sini sampai ujung sana terdapat dua batu yang dijajar. Itu di sampingnya selalu yang terdapat tumpukan batu juga. Terus kalau ke sana, oh ini agak dalam juga teman-teman. Jadi saya tidak bisa melihat ke sana. Tapi ini ada panjatan batu yang tidak terlalu dalam sehingga saya bisa untuk memanjat ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu juga bagus sekali nih tumpukannya. Nah, ini sudah pasti ini termasuk bangunan sungai tertua di daerah sini. Bisa diperhatikan ini antara akar dan batu yang sudah menyatu menjadi satu. Karena saya tidak bisa melanjutkan untuk ke sana karena kedalaman sungai ini yang nanti resikonya celana saya akan basah semua. Jadi saya harus mencari jalan alternatif untuk melihat dari atas. Syukur nanti kalau ada jalan yang untuk menuruninya. Wah, ini juga ya, ini betul. Ini bisa untuk jalan setapak. Nah, ini batu besar juga ini. Oh, ini termasuk tempat yang lokasi yang saya lihat tadi. Oh, bisa ini teman-teman. Ya, ini bisa menuruni sungai ini. Karena ini ada jalannya juga. Ternyata sungai ini cukup unik teman-teman. Memang sih kalau kita lihat sepertinya itu memberikan sebuah kesan yang cukup angker atau wingit, tapi setelah saya dekati ternyata ini tidak angker teman-teman, dan aman-aman saja, juga tidak ada sesuatu yang membahayakan. Namun saya tertarik pada sungai-sungai ini dikarenakan ini sepertinya sangat unik sekali. Meskipun ini sungai tapi cukup elegan ini. Coba diperhatikan di bagian sini. Itu ada juga tumpukan batu yang sampai tertutup akar. Ini saking tuanya usia teman-teman ya. Bisa diperhatikan juga di bagian sini.
Ini sepertinya antara batu, akar, dan tanah padas sehingga mengeras dan hampir seperti menjadi sebuah bangunan yang disemen, padahal ini tidak. Apakah ini juga termasuk sungai di zaman kerajaan dahulu ya? Sepertinya begitu. Kalau tidak salah memang sepertinya begitu. Karena ini hanya prediksi saya, menurut analisa saya teman-teman. Kalau di sana itu tidak terlalu banyak batunya. Dan sungainya condong lebih sedikit kecil. Dan di bawah pohon-pohon. Oke, saya akan kembali lagi untuk naik. Ternyata jika kita menelisik lebih ke dalam pelosok-pelosok dengan detail dan teliti, pastinya kita menemukan tempat-tempat yang mengandung unsur sejarahnya, meskipun terlewatkan oleh masyarakat banyak. Sejarah itu tidak boleh kita lupakan, dikarenakan apa? Karena kita adalah generasi penerus bangsa dan perlu kita melestarikannya sebagai cagar budaya. Karena peninggalan sejarah apapun, terutama di Indonesia tercinta ini, itu adalah termasuk juga bagian dari kekayaan alam Indonesia atau kekayaan budaya kita yang jangan sampai hilang atau hancur karena perubahan zaman. Ya, kiranya cukup sekian dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.